Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu bertemakan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, anak-anak, materinya apa saja? Yaitu materinya tentang cerita bergambar, kemudian yang kedua ada organ peredaran darah hewan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak dapat merancang cerita bergambar dengan benar, dan kedua nanti anak-anak mengetahui hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, anak-anak, ada pantun dari Pak Guru, beli batu beli buah. Buahnya matang enak dimakan, corona itu dapat dicegah, asal disiplin cuci tangan. Nah, anak-anak, ini termasuk pantun nasihat. Ya, pantun ini berkaitan dengan cara kita menjaga kesehatan, yaitu dengan cara cuci tangan. Di materi sebelumnya sudah kita ketahui bahwa banyak sekali organ penyakit organ peredaran darah. Contohnya ada apa? Ada hipertensi, ada hemofilia, ya. Itu semuanya ada lagi jantung stroke, ya, jantung koroner dan stroke. Itu semua dapat dicegah salah satunya dengan hal yang sangat sepele, yaitu rajin cuci tangan. Apalagi sekarang lagi pandemi virus COVID-19, ya. Itu harus kita rajin-rajin cuci tangan. Nah, anak-anak, pola hidup sehat diantaranya apa saja? Nah, ini satu, mengkonsumsi makanan bergizi, ya. Harus ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada susunya. Nah, itu makanan yang bergizi. Kemudian tidur yang cukup 6-8 jam per hari, ya. Tidak boleh lebih-lebih, nanti terbuang waktunya sia-sia. Juga tidak boleh terlalu sedikit tidurnya, ya. Ini rata-rata 6-8 jam. Kemudian olahraga secara teratur itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita masing-masing, ya. Yang terakhir nanti tidak merokok. Nah, ini adalah anak-anak, ya, banyak sekali di lingkungan sekitar kita, ya. Hindari merokok supaya hidup kita lebih sehat, begitu. Tidak berarti yang merokok itu nanti gampang sakit, tidak. Kemudian yang tidak merokok tidak sakit juga tidak, ya. Tapi seenggaknya kalau tidak merokok itu nanti akan resikonya lebih kecil, ya, terserang penyakit, begitu, ya, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ada unsur-unsur cerita bergambar, anak-anak. Unsur-unsurnya apa saja dong cerita bergambar itu, ya? Unsur-unsurnya ada tema, ya, atau gagasan pokok cerita. Kemudian ada tokoh dan karakter. Kemudian alur itu adalah rangkaian peristiwa. Kemudian latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana cerita. Nah, tempatnya di mana? Di pasar, di hutan. Kemudian waktunya pagi, siang, malam. Suasananya itu mencekam, menakutkan, membahagiakan, menantang, dan sebagainya. Sudut pandang adalah posisi pengarang pada cerita. Yang menulis itu nanti bisa dilibatkan dalam cerita atau hanya menulis saja. Itu maksudnya sudut pandang. Kemudian amanat, ya, ini amanat dan sama dengan pesan. Pesan atau amanat, pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut apa? Nah, anak-anak, itu adalah unsur-unsur cerita bergambar. Nah, coba sekarang ya,
Ini sudah saya tampilkan contoh ya, contoh cerita bergambar. Ini ceritanya adalah seekor siput ya, raja siput beserta bawahannya yang siap menjamu ya seekor kancil yang datang menemuinya, yang dia terkenal dengan kecerdikannya anak-anak. Tapi ternyata siput ini tidak mau kalah ya, tidak mau kalah cerdik dengan si kancil. Sebelum kedatangan si kancil, ternyata si siput ini sudah mempunyai rencana yang cerdik begitu, yaitu dia mengajak untuk lomba lari sampai ke hulu sungai dengan si kancil. Ya, si kancil yang dengan pedenya, masa si siput yang sekecil itu bisa menang lomba lari dengan saya. Nah, itu si kancil sudah percaya diri sekali. Dia menerima tantangan si siput. Tapi si siput sudah punya strategi. Dia bersama bawahannya itu ya berencana baris satu persatu dengan para bawahannya sampai ke hulu sungai tanpa sepengetahuan si kancil. Ya, dalam lomba itu sudah terjadi kesepakatan antara keduanya. Jika si kancil itu berlari melewati daratan, tapi sedangkan si kancil melewati sungai, samping sungai begitu. Ketika si kancil ini lari kemudian dia memanggil siput, dia harus menjawab begitu. Nah, kemudian setelah sepakat, tidak sabar lagi si kancil segera mengajak untuk berlari. Ternyata kemudian dimulailah perlombaan itu. Ketika kancil sudah berlari, kemudian sampai beberapa saat dia memanggil siput, kemudian jawab dia lari lagi. Kemudian lari sesaat lagi dia memanggil siput lagi, jawabnya begitu lagi. Dia semakin tertantang ya, semakin penasaran, semakin menambah larinya. Kemudian dia memanggil lagi, jawab ini kok dijawab terus. Kemudian setelah sampai ke hulu sungai, ternyata si siput sudah ada yang sudah sampai di situ. Nah, si kancil pun merasa didahului si siput dan ternyata pemenangnya adalah si siput. Nah, anak-anak, ini adalah contoh cerita. Setelah kita belajar mengenai cerita bergambar tadi mengenai kancil dan siput, ternyata hewan siput dan kancil itu mempunyai sistem organ peredaran darah yang berbeda anak-anak. Ada dua. Nah, ini anak-anak. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu sistem peredaran darah tertutup, yaitu sistem peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem peredaran darah yang harus melewati pembuluh tanpa harus melewati pembuluh darah. Contohnya apa? Yang terbuka, ya siput. Yang kedua, jangkrik. Siput ini termasuk hewan moluska dan jangkrik ini termasuk hewan serangga. Serangga banyak ya, bisa belalang, itu juga bisa lalat. Dan ini termasuk sistem peredaran darah terbuka. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Contohnya apa? Ada kambing, ada kelinci, ada sapi, kemudian ada kancil yang tadi sudah ada dalam cerita bergambar tadi anak-anak. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini, yaitu belajar mengenai bagaimana cara memelihara kesehatan tubuh, organ peredaran darah. Kemudian kita sudah belajar mengenai cerita bergambar juga. Kemudian kita belajar mengenai sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Iya. Kemudian selanjutnya tugasnya apa? Tugas pembelajaran hari ini yaitu anak-anak nanti membuat cerita bergambar dengan tema bebas ya. Gunakan kreativitasmu.
ya kreativitasmu ya. Kemudian anak-anak pastikan nanti ya ada tokohnya, gunakan hewan-hewan ya seperti yang saya contohkan tadi, yaitu ganjil dan siput. Nanti anak-anak bisa memilih hewan apa saja. Kemudian alurnya, peristiwanya bisa mundur, maju, atau sekarang. Kalau mundur itu berarti ceritanya menceritakan masa lalu. Kalau maju berarti menceritakan masa yang akan datang. Kalau sekarang berarti ceritanya itu ya sekarang. Begitu kalau alur. Kemudian latarnya ya, jangan lupa tempatnya, backgroundnya harus jelas ya. Tempatnya itu ada di hutan atau di gunung atau di sebuah rumah atau di sungai atau di persawahan. Waktunya siang, malam, atau sore, nanti dilihatkan gambarnya ya. Suasananya itu biasanya dalam cerita ya, suasananya itu nanti bisa membahagiakan, bisa mencekam, bisa menakutkan, bisa apalagi ya suasana itu ya, pokoknya suasana macam-macam ya, nanti tergantung ceritanya. Kemudian ya jangan lupa yang paling penting harus ada pesannya, pesan yang mau disampaikan pada cerita itu apa. Nah anak-anak pastikan semua unsur-unsur yang ada di sini itu ada dalam gambarmu ya. Kemudian nanti hasil gambarnya bisa dikirim sesuai permintaan dari guru kelas masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.